welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku, Hesti Yusti. Dan di video kali ini aku ingin memberikan beberapa himbauan kepada kalian semua agar kita bisa bekerja sama untuk memutuskan tali rantai virus corona atau COVID-19. Tapi sebelum kita lanjut, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu, like, comment, and share. Oke teman-teman, sebelum aku memberikan himbauan ini, aku ingin bercerita sedikit kepada kalian. Kalau saat ini, sekarang aku masih di tempat karantina karena kami semua petugas medis nggak boleh pulang ke rumah kami masing-masing, dikarenakan untuk memutuskan tali rantai dari virus corona tersebut. Nah, jadi buat kalian yang bekerja di rumah sakit, tahan-tahan aja dulu untuk tidak pulang ke rumah kalian masing-masing karena kasihan dengan keluarga kalian. Kalau ada apa-apa, kita nggak tahu apakah kita pulang itu membawa virus apa tidak. Dan juga tujuan aku memberikan himbauan ini, mungkin kalian semua udah tahu himbauan ini, tapi aku akan mengingatkan kembali kepada kalian agar kalian menaati himbauan dari pemerintah. Oke, langsung aja. Himbauan yang pertama itu kalian harus menggunakan masker. Kalian wajib menggunakan masker, apalagi kita saat sekarang di dalam pandemi COVID-19. Nah, masker itu menjaga kalian agar kalian tidak tertular ataupun menularkan penyakit kepada orang lain. Misalnya kalian bertemu dengan seseorang di jalan, ketika itu kalian tidak pakai masker. Nah, kalian tidak pakai masker dan kalian ngobrol dengan seseorang yang ada gejala flu ataupun batuk. Orang tersebut batuk di depan kalian dan tanpa tidak disadari kalian berbicara, mulut kalian terbuka, droplet atau percikan air liur itu bisa menyembur atau nyiprat, kata orang ya, nyiprat ke muka kalian dan masuk ke dalam mulut kalian dan juga bisa juga melalui hidung. Tapi kalian jangan salah persepsi kalau virus corona itu tidak menyebar lewat udara, tapi lebih realnya menyebar ketika kita mengobrol dengan orang yang sedang batuk atau flu. Itu droplet atau percikan air liur itu nyiprat ke muka kita. Ya udah deh, siap-siap aja kalian tertular virus corona. Nah, buat kalian tolong, hal yang sepele kalian anggap sepele itu akan berakibat buruk, berakibat resiko yang sangat besar. Jadi buat kalian tolong, kalau ada teman kalian yang tidak menggunakan masker, itu kalian tegur. Kalau perlu kalian belikan aja masker demi kesehatan kita semua. Dan juga aku herannya, setiap aku pergi keluar, kan kadang aku juga bisa pergi ke warung ataupun ke minimarket untuk beli kebutuhan yang mungkin sangat perlu untuk aku. Nah, aku sering banget ngelihat orang nongkrong di pinggir jalan, masih banyak banget yang nongkrong. Kemudian mereka nongkrong nggak pakai masker. Mungkin mereka takut kegantengan dan kecantikannya itu ketutup karena masker. Jadi mereka nongkrong takutnya muka mereka nggak kelihatan kalau orang lewat. Itu aku yakin itu pikiran anak ABG yang sekarang, yang nggak ada kesadarannya untuk menjaga keselamatan dia sendiri. Jadi tolong buat kalian, pakai masker itu yang benar dan wajib memakai masker kemanapun kalian bepergian. Dan kalau kalian misalnya ada gejala batuk, flu, di rumah pun kalian wajib pakai masker biar kalau ada apa-apa orang rumah nggak akan ketularan. Lalu himbauan yang kedua itu kalian harus menjaga kebersihan tangan kalian, karena kalau kebersihan tangan kalian terjaga, otomatis virus atau bakteri yang di tangan kalian ini hilang dengan cara kalian sering-sering mencuci tangan. Dan aku sering banget ngelihat di depan toko supermarket mereka sudah menyediakan tempat cuci tangan ketika kita masuk ataupun keluar dari supermarket tersebut. Jadi kalian kalau ada tempat pencuci tangan, jangan malas untuk cuci tangan, karena itu sangat penting banget di saat kondisi sekarang di pandemi COVID-19. Kalian pasti sudah dengar himbauan mencuci tangan, itu pasti sudah sering mendengar, tapi aku sering banget ngelihat orang tetap mengabaikan mencuci tangan. Memang mencuci tangan itu simple, tapi kalian malas banget ngelakuinnya. Kan kalian tahu kan kalau kalian bepergian tak ke supermarket, kemanapun kalian megang uang, megang benda, megang gagang pintu, pokoknya apapun pasti kalian memegang sesuatu di sekitaran kalian. Tanpa disadari benda atau barang yang kalian pegang, itu kita nggak tahu semua orang memegang barang tersebut, dan kita juga nggak tahu bahwa orang tersebut apakah tertular virus corona apa enggak. Dan himbauan yang ketiga itu kalian harus sebisa mungkin jaga jarak. Jaga jarak paling enggak 1 meter, karena memang himbauan dari pemerintah itu jaga jaraknya 1 meter, agar ketika kita bertemu dengan teman kita atau bertemu dengan seseorang, itu kalau misalnya seperti yang himbauan yang pertama,
Meskipun pakai masker itu tetap kita jaga jarak, takutnya kalau misalnya orang itu amit-amit tertular virus corona itu menyentuh kita, dengan sentuhan itu pasti bisa akan tertular. Jadi virus corona ini dahsyat banget penularannya, bisa lewat droplet, bisa lewat sentuhan tangan, ataupun melalui media barang-barang, benda mati pun apabila kita sentuh itu gampang banget tertular. Jadi memang luar biasa banget, virus corona ini sangat istimewa dari virus yang lainnya. Himbauan yang keempat itu kalian harus berjemur di bawah sinar matahari pukul 9 atau pukul 10 pagi. Paling nggak kalian berjemur 10-15 menit itu udah cukup. Fungsinya agar memenuhi kebutuhan vitamin D tubuh kalian, lalu untuk menambahkan kekebalan tubuh kalian di saat suasana seperti sekarang ini. Dan himbauan yang kelima atau yang terakhir itu kalian harus bisa mendongkrak sistem kekebalan tubuh kalian. Karena apa? Karena kalau kalian punya sistem kekebalan tubuh, virus atau bakteri yang masuk ke tubuh kita itu ada tamengnya atau ada bentengnya. Jadi kalian itu kemungkinan hanya berapa persen itu bisa tertular. Dan kalian kalau imun kalian bagus, otomatis virus itu nggak akan bertahan lama dan kalian akan cepat segera membaik karena kekebalan tubuh kalian itu terjaga. Nah, kalian bisa mendongkrak kekebalan tubuh kalian dengan mengkonsumsi buah, sayur, ataupun makanan bergizi lainnya. Kalau kalian gak suka makan buah atau sayur atau malas untuk pergi ke pasar beli buah atau sayur, kalian cukup beli suplemen ke apotik. Ya kalau suplemen sih pasti kalian udah tahu, bagi kalian yang sering ngikutin video aku ada review suplemen yang bagus banget yaitu vitamin C, ester C. Nah itu kalian wajib banget mengkonsumsinya. Aku bisa nge-review suplemen ini karena memang aku sendiri yang mengkonsumsi suplemen itu dan aku setiap harinya berhadapan dengan pasien COVID-19. Jadi setiap hari kami yang bekerja, khususnya petugas medis, kami selalu didongkrak sistem kekebalan tubuh kami dengan mengkonsumsi vitamin C. Dan juga satu lagi, kalian wajib minum susu beruang. Nah, sampai sekarang aku minum susu beruang. Sebenarnya dari rumah sakit kami juga dikasih jatah susu beruang, tapi dengan kesadaran sendiri juga aku tetap beli susu beruang untuk aku sendiri, untuk aku konsumsi sendiri. Jadi ya, aku memang benar-benar peduli dengan kesehatan aku karena aku harus mendongkrak sistem kekebalan tubuh karena setiap harinya kami terpapar dengan virus tersebut. Nah, kalau buat ester C kalian bisa minum satu hari itu 2 kali, tapi tergantung aktivitas kalian. Kalau aktivitas kalian padat seperti aku, cukuplah 2 kali sehari. Nah, kalau susu beruang itu satu harinya 2 kaleng. Aku biasanya minum 2 kaleng, bisa juga 3 kaleng. Dan aku jujur aja ngerasa badanku itu setiap harinya fit, meskipun kadang ya amit-amit gitu ya, virus corona itu kadang ada pasien yang OTG. OTG itu orang tanpa gejala, jadi dia punya fisik itu kuat, sehat, tapi kita nggak tahu ketika dites, rapid test ataupun di swab dia positif. Seperti yang aku sebutkan tadi, kalian nggak pakai masker, kemudian nggak jaga jarak, tangan nggak dicuci setelah memegang benda-benda di sekitar kalian. Jadi kalian itu kontak langsung dengan penderita virus corona yang OTG, orang tanpa gejala. Jadi kalian hati-hati untuk bertemu dengan seseorang. Makanya pemerintah menghimbau buat kalian untuk diam di rumah karena memang harus memutus rantai COVID-19. Kalau kalian nggak bisa mendengar himbauan dari pemerintah, aku nggak tahu sampai kapan COVID-19 ini berakhir, karena setiap harinya jujur, setiap harinya itu bertambah, dan kami juga pihak medis itu jujur semakin hari semakin takut. Sebenarnya kita nggak boleh berpikiran khawatir, takut, karena itu secara otomatis sistem kekebalan tubuh kita akan menurun, berapa persen itu akan menurun. Jadi itu akan bisa menyerang kita, membuat peluang besar virus tersebut masuk ke dalam tubuh kita. Jadi buat kalian jangan, aku saranin juga jangan khawatir, tapi kalian tetap mengikuti himbauan dari pemerintah. Jangan anggap sepele himbauan dari pemerintah, tetap kalian ikuti, tapi pikiran kalian harus tenang, kalian harus fokus kalau diri kalian itu pasti sehat-sehat aja. Oke, kita setiap hari pasti berdoa meminta perlindungan pada Tuhan, tapi tetap kita harus mengikuti himbauan dari pemerintah. Jangan kita sepelekan, jangan kita anggap remeh. Ujung-ujungnya gimana? Rata-rata pasien yang masuk
pasien yang OTG, orang tanpa gejala. Akhirnya dia masuk rumah sakit, tetap aja kita kasih obat dan tetap kita arahkan ke beberapa himbauan yang aku sebutkan tadi. Setiap hari pasien kami suruh untuk keluar dari kamar, berjemur, kemudian olahraga kecil. Nah, itu salah satu cara agar mereka itu cepat sembuh dan jangan berpikir stres. Nah, oke teman-teman, cuma itu aja himbauan yang bisa aku sampaikan buat kalian. Jadi kalian tolong dengar baik-baik himbauan dari pemerintah, karena kalau kalian nggak mendengarkan himbauan dari pemerintah, aku nggak tahu deh kapan virus corona ini berakhir dan kalian nikmati aja lockdown selamanya dan juga nggak bisa beraktivitas, bosan. Aku tahu pasti kalian bosan, aku pun juga merasa bosan karena nggak bisa kemana-mana. Kita semua butuh refreshing, tapi kalian tetap di rumah aja karena aktivitas pun sekarang ya sistemnya online. Jadi kalian sabar aja, yang penting virus corona ini cepat berakhir. Ya, cukup sampai di sini dulu video aku. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Dah.